Ya Habibi ya Muhammad. Afwan ya Habib, datangnya dari hamba Allah di Probolinggo. Akhir ini sedang ramai salah satu ustadz yang kurang begitu berakhlak dengan salah satu habaib yang sepuh. Bagaimana menurut antum ya Habib tentang ustadz tersebut, karena banyak yang pro dan juga kontra. Kemarin kita di Palangkaraya sempat ditanya hal ini dan saya di sana nggak jawab. Nah, tapi karena mungkin perlu kita sedikit membahas ya. Saya lihat video itu dan alhamdulillah kita lihat Habib yang keturunan orang mulia, maka abahnya wali min awliyaillah Al-Habib Hadi Al-Haddad. Begitu memiliki akhlak yang mulia. Inilah akhlak ya. Seseorang yang dari sisi keturunan anaknya wali, bukan cucu lagi, ini anaknya wali. Faktor usia dia udah sepuh. Kemudian pengalaman dakwah, masya Allah, dia banyak pengalaman dakwah dan dia khalifah ayahnya. Begitu memiliki akhlak yang mulia, menghargai seseorang itu dilihat daripada kebaikan dan dari keturunannya. Wah, ini betul membuat kita gembira ya. Wal Habib, jangankan mencium tangannya Ustadz atau Gus atau Kiai, Habib mencium tangannya preman pun nggak ada masalah, tidak jatuh derajatnya. Ketika dia melihat sisi baik dari orang itu. Nah, karena kita ini disuruh melihat sisi baik seseorang, tidak kita itu disuruh melihat kejelekan seseorang. Karena orang itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kejelekannya. Maka tugas kita melihat sisi baiknya. Sisi kejelekannya bukan urusan kita. Sisi baiknya ambil. Sisi baiknya ambil. Kalau orang kafir tadi kita katakan, kalau ada sisi baiknya, ambil sisi baiknya. Gitu loh. Jangan kita sibuk melihat kekurangan seseorang. Bukan tugas kita melihat kekurangan. Kita banyak kekurangan. Maka man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu itu tidak jatuh derajatnya. Al-Habib mencium tangan siapapun jika dia melihat sisi baik orang itu. Seperti yang saya katakan, siapapun dia tidak jatuh derajatnya, dia semakin terangkat. Salah satu contoh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau Sultanul Aulia. Ini sama-sama namanya Abdul Qadir ini. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia. Beliau lagi berjalan dengan santrinya. Artinya simbol kewibawaan, simbol kehormatan, kemuliaan seorang ulama besar berjalan dengan santrinya. Enggak taunya santrinya dikejutkan, di jalan ada seorang pemuda pemabuk yang memanggil namanya dengan tidak sopan. Pemuda lagi teler, lagi mabuk di pinggir jalan. Bisa kita bayangkan bagaimana bentuknya pemuda itu, kotornya, jeleknya, lagi mabuk, dalam kondisi mabuk. Ayo, udah jelas dia habis minum khamar. Memanggil Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dengan namanya, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir. Gimana sikap Syekh Abdul Qadir? Santrinya marah, ini kurang ajar, ini kurang sopan. Tapi lihat Syekh Abdul Qadir Jailani, dia melihat ada umat Nabi Muhammad, ini hamba Allah. Sekarang dia mabuk, bisa jadi dia sebentar lagi orang saleh. Beliau ketika dipanggil dengan tidak hormat, ya Abdul Qadir, beliau menjawab labbaik.
dengan penuh hormat, menghormati dia. Si pemabuk tidak menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani menghormati si pemabuk ini. Labbaik. Apa dengan itu Syekh Abdul Qadir Jailani jatuh derajatnya? Lah. Si pemabuk mengatakan, hal Allah qadir, apakah Allah mampu? Terus itu pertanyaannya. Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil sisi baiknya. Mungkin si pemabuk ini ngelantur omongannya. Mabuk, hal Allah qadir, apa Allah mampu? Nggak ada A, nggak ada B, nggak ada angin, nggak ada apa, langsung apakah Allah mampu? Apa maksudnya? Mampu apa? Tapi saya begitu jalani, mengambil kebaikan, yastafid, mengambil faedah dari pemabuk. Naam Allah qadir. Dia ada masyhad lain. Tanya lagi, hal Allah qadir, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir. Dipanggil lagi dengan enggak hormat. Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab dengan hormat, labbaik. Sekali lagi, enggak jatuh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menghormati pemabuk. Hal Allah qadir, apakah Allah mampu? Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab yang kedua kalinya, naam Allah qadir, Allah mampu. Sampai ketiga kali, ya Abdul Qadir, labbaik. Hal Allah qadir, apakah Allah mampu? Menangis itu Syekh Abdul Qadir Jailani, enggak bisa menjawab. Santrinya heran dan bertanya, apa ini? Si pemabuk manggil Anda tidak hormat, Anda jawab dengan penuh hormat. Kemudian tanya, apakah Allah mampu? Apakah Allah mampu? Anda jawab, Allah mampu. Yang ketiga Anda menangis. Apa ini? Lihat masyhad Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu tahu apa yang dimaksud? Apakah Allah qadir yang pertama? Itu maksudnya apakah Allah qadir mengampuni saya yang jelek ini? Dosa saya yang banyak ini? Mampu Allah ampuni semuanya? Saya jawab, Allah, kalau Allah mau, Allah mampu memberi kamu hidayah sehingga kamu bertobat dan Allah ampuni semua dosanya. Lihat, mungkin pemabuk ini arahnya nggak ke sana, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil manfaat dari itu. Yang kedua, apakah Allah mampu? Artinya apakah Allah mampu menjadikan saya yang jelek ini, yang mabuk di depanmu, menjadi seperti kamu, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia. Pemabuk ingin menjadi Sultanul Aulia. Masyhadnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya katakan Allah mampu. Kalau Allah mau, Allah merubah kamu dari pemabuk ini jadi rajanya aulia. Kemudian yang ketiga kalinya, hal Allah qadir, apakah Allah mampu? Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, yang ketiga ini dia mengatakan, apa Allah mampu merubah kamu wahai Abdul Qadir yang sekarang jadi Sultanul Aulia menjadi seperti saya, pemabuk yang jelek? Saya enggak berani menjawabnya, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muliakan si pemabuk ini, bawa ke pondok, mandikan, beri makan, beri baju yang bagus. Apakah dengan menghormati si pemabuk ini Syekh Abdul Qadir Jailani jatuh derajatnya? Lah. Ini akhlak ya. Enggak ada hal yang jelek dari akhlak si Habib itu. Kalau kita lihat dengan mencium tangannya Ustadz, mencium tangannya Gus, mencium tangannya Kiai, enggak ada masalah. Jika si Habib itu melihat kebaikan dan keindahan dan ilmu baik si Ustadz itu atau kakeknya, alhamdulillah, jangan ini menjadi permasalahan, jangan ini menjadi bahan kita itu bertengkar ya. Jangan ini saling caci mencaci, lah. Jangan semua hal membuat kita ini emosi, membuat kita ini yang dikatakan sumbu pendek. Jangan semua hal membuat kita ini bertengkar. Lah, hubungan habaib dan kiai bagus. Sayyidi Habib Umar sampai membuat majlis muasalah. Tujuannya apa? Supaya kiai dan habaib mulai dahulu sampai sekarang kerjasama dalam dakwah, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai. Enggak ada, jangan sampai hal ini merusak hubungan dengan ada provokator ya. Pasti ada provokator ini yang memanfaatkan ini untuk perpecahan ya. La, kita tidak setuju dan kita tidak mau hal itu terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan para habaib, para kiai, para asatid seperti halnya hubungan orang tua-tua dulu, alangkah indahnya lah Habib Husin Berani dengan Kiai Sanggenggong, Habib Ja'far dengan Kiai Hamid,
Oke, Habib Saleh dengan para kiai-kiai yang ada di Tanggul, Masya Allah indah, mulia. Habib Ali Kuitang dengan para ulama sampai ke Keraksan sini, ke Genggong, ke Nurul Qadim, dan para habaib ke Nurul Jadid dan Sidogiri. Masya Allah, semua pondok-pondok tua hubungannya dengan habaib yang kita tahu semuanya indah dan mulia. Ayo ini kita jaga, ayo kita lestarikan. Jangan hal-hal yang kecil membuat merusak hubungan ini. Jangan terpancing, jangan emosi. Halas, ambil kebaikan, ambil pelajaran di semua kejadian. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan salat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.